lereng Gunung Slamet seakan tak ada habisnya untuk saya jejaki. Bukan hanya soal ketinggian dan floranya saja, ragam satwa yang ada di gunung ini juga banyak memiliki nilai manfaat bagi masyarakatnya. Saya udah berada di hutan Windusari bersama dengan Bu Astuti dan Bu Siti mau cari salah satu sumber protein yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu pemanfaatan area perkebunan di sini adalah dengan menanam pohon sengon untuk diambil kayunya. Namun sayang, beberapa lahan sengon terserang gendon kerep. Ini ya, Bu. Oh, nih kita udah sampai di lokasi tempat di mana gendon kerep itu berada. Jadi adanya tuh di atas itu tuh. Pohon ini, pohon Albacea, ini roboh karena gendon kerap itu. Gendon kerep atau ulat alba merupakan larva dari kumbang tanduk. Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu. Yuk Bu, tarik! Oh. Ini ibu-ibu ini tenaganya juga lumayan ya. Tadi udah makan. Udah makan? Ya lumayan kuat ini Bu, tuh udah mulai patah tuh. Oh. Iya. Pohonnya rapuh dan ini benar-benar udah mati ya. Coba Bu diketok-ketok Bu. Nah, udah mati kan. Ini nih karena kerap gendon tadi ya Bu ya. Banyak ya Bu ya. Nih, kerap gendon. Nih yang kita cari. Jadi dia adanya tuh di kulit pohon bagian dalam. Aduh, banyak banget. Jadi biasanya kerap gendon ini adanya tuh di musim hujan dan kebetulan saya kesini pas musim hujan. Jadinya nggak perlu susah-susah ya Bu ya. Udah langsung dapat banyak. Tuh, kloget-kloget gitu ya. Gendon kerep ini sangat sulit dikendalikan karena aktivitas larva terjadi pada bagian dalam pohon sehingga sulit untuk diawasi. Biasanya warga mengambil dan mengolahnya menjadi masakan atau sebagai kudapan. Kita makan langsung ya Bu? Iya. Tos dulu dong, tos. Makan Bu? Iya, ntar gimana rasanya? Enak? Manis ya, ada rasa-rasanya gurih kan. Ada gurih. Beneran? Beneran. Ayo dong, Bu. Oh iya iya. Udah makan? Oh iya iya Bu, iya Bu. Oke, iya Bu. Ya. Ayo dekunya, telan. Manis. Sebenarnya rasanya tuh enak sih, gurih. Tapi kan yang bikin agak gimana gitu di lidah tuh karena dia waktu masuk tuh masih gini-gini tuh. Ini kerapnya kan bisa dimakan langsung. Selain bisa dimakan langsung, bisa diolah juga ya Bu ya. Dan kalau diolah katanya rasanya lebih enak lagi. Sekarang kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu. Berarti tetap pedes ya Bu ya. Olahan yang mau kita bikin kali ini gendon kerep sambal sereh. Jadi ini nih yang nggak boleh lewat, serehnya. Sambal sereh ini bisa disebut sambal yang unik karena sambal ini tidak menggunakan cabai sebagai bahan dasar pembuatannya. Uniknya lagi, sambal ini menggunakan tambahan parutan kelapa. Nih, pertama kita sangrai bumbunya dulu. Habis bumbunya langsung kelapanya ya Bu. Asapnya. Nanti gendonnya terakhir masukinnya. Aduh. Aromanya tuh udah wangi banget. Udah mateng ya Bu ya. Udah aman dan gosong Ki ya. Aman dan gosong. Iya, yuk diangkat yuk. Waktunya kita makan-makan. Kalau udah jadi gini, bentuknya mirip sama serundeng ya Bu ya. Ya serundeng ya abon, bentuknya kayak gini nih.
Ketika musim hujan, ketersediaan gendon kerep sangat melimpah. Karena begitu masuk musim kemarau, larva-larva sudah berubah menjadi kumbang tanduk. Jadi rasa dari gendonnya tuh gurih banget. Terus parutan kelapa sama bumbunya ini rasanya kayak serundeng ya. Kalau ini pedesnya pedes sereh, jadi pedesnya rasanya kayak agak panas gitu ya. Tapi enak banget. Enak banget. Salah satu kandungan nutrisi dari gendon kerep adalah protein. Seperti kita ketahui, protein sangat penting untuk memperbaiki sel dan jaringan tubuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gunung Slamet merupakan gunung stratovolcano tertinggi di Jawa Tengah. Terletak di 5 kabupaten, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang. Kali ini saya akan menyusuri keragaman hayati lereng Slamet bagian selatan yang masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas. Memiliki ketinggian 3.428 meter, Gunung Slamet memiliki keanekaragaman hayati yang cukup langka. Ada tanaman khas dari Gunung Slamet yang keberadaannya itu udah sulit ditemukan di habitat aslinya. Nih, saya udah bawa tanamannya. Sekarang kita menuju ke lokasi lepas liar tanaman ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanaman ini merupakan hasil serahan masyarakat yang sadar akan kelestarian alam. Bersama para penggiat alam, saya akan mengembalikan flora cantik ini ke habitatnya. Seperti yang kita tahu, tumbuhan anggrek ini membutuhkan inang untuk dia bisa hidup. Dan untuk memilih inang yang tepat, kita harus melewati lokasi ini nih. Sebelum turun untuk melakukan canyoning, kita wajib menggunakan alat-alat keselamatan. Udah siap turun ya, Mas? Siap. Nih, jadi yang turun pertama tuh Mas Roy ya, karena Mas Roy itu benar-benar udah berpengalaman. Canyoning adalah salah satu olahraga ekstrim yang memadukan variasi teknik rappelling, scrambling, river hiking, dan tali temali. Aktivitas ini berbasis pada penelusuran sungai, ngarai, dan air terjun. Ngelihatnya aja udah tegang banget loh. Tapi kayaknya seru banget. Banyak udah mulai turun, udah mulai mau ke bawah itu. Oke, saya udah bersiap untuk turun. Siap ya Pak ya? Siap. Yuk. Air terjun yang akan saya turuni ini adalah salah satu air terjun eksotis di lereng selatan Slamet. Licin dan berlumut, jadi saya harus berhati-hati supaya tidak salah langkah dan terpeleset. Ini baru turun dikit aja, udah ngerasain kesulitannya. Jadi benar-benar kaki ini harus nahan, nggak boleh terlalu rapat, nggak boleh terlalu lebar. Sejarah awal canyoning berasal dari Perancis yang ditujukan untuk penelitian hidrologi, meteorologi, dan penelitian yang membahas tentang struktur bumi. Karena aktivitas ini tergolong ekstrim, jadi banyak petualang yang tertantang untuk mencobanya, hingga akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Ini pengalaman yang luar biasa. Wow, tadi waktu di atas tegang, waktu turun tegang, waktu sampai sini rasanya lega banget. Melakukan canyoning saat musim hujan harus ekstra hati-hati. Harus selalu memperhatikan curah hujan di bagian hulu untuk menghindari debit air yang bisa tiba-tiba berubah. Posisi duduk, kiri. Kiri, Mbak. Kaki nanti baru lepas. Turun lagi, badan turun. Awas. Udah lepas sampai Lepas. Wah, luar biasa. Tas dulu dong. Wih, keren. Aduh, sampai juga. Aman ya, Mbak? Nggak rusak kan? Oke, udah sampai.
Tujuan mencari habitat yang aman untuk meletakkan inang anggrek pun kembali kami lanjutkan. Bebatuan yang licin membuat medan petualangan kali ini jadi seru banget. Lokasi relokasi anggrek harus dipilih dengan seksama. Kami berusaha mencari lokasi yang paling mirip dengan habitat awalnya. Yuk, lepas ini. Oh, kita udah sampai di lokasi lepas liar anggrek. Nih, pohonnya gede banget ternyata ya Mas ya. Jadi memang pohon yang dipilih tuh yang ini nih. Ukurannya besar, terus banyak lumutnya. Anggrek merupakan tanaman epifit, dapat hidup pada kondisi dengan ketersediaan air sangat rendah. Banyaknya lumut yang menempel adalah salah satu indikasi jika pohon tersebut cocok sebagai inangnya. Grama stapeli atau biasanya disebut sama anggrek pisang ya Mas, bener ya? Pisang. Ini kenapa disebut anggrek pisang? Mungkin karena bentuknya mirip sama pisang. Tapi sayangnya ini bunganya udah pada rontok ya. Ini tuh tempat bunga nih, biasanya nih bunganya tumbuhnya di sini nih. Tuh. Biasanya kalau banyak hitam, kelihatan hitam. Hitam gitu warna bunganya ya. Bunga anggrek pisang mengeluarkan aroma harum dan mekar selama 1 hingga 2 bulan. Bahkan jika tidak ada gangguan angin dan tangan manusia, masa mekar bunganya akan lebih lama lagi. Jika dilihat dari sisi komersil, keunikan inilah yang membuat anggrek jenis ini banyak diburu orang. Di sebelah sini ya Pak ya. Nih, ngeletakin anggreknya juga nggak boleh sembarangan. Jadi kita mengikuti arah matahari terbit. Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan untuk menanam anggrek jenis ini yang paling utama adalah temperatur. Jadi dibutuhkan sinar matahari langsung dengan suhu hangat hingga panas. Nah, kalau yang ini anggreknya anggrek tanah, jadi ditanamnya di tanah. Tidak semua anggrek hidup sebagai epifit. Ada juga yang hidup di tanah membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Kalau dilihat tanaman anggrek itu cantik banget kalau udah berbunga. Tapi banyak banget tangan jahil yang gemes pingin ambil anggrek dari hutan atau dari manapun itu untuk dipelihara di rumah. Padahal sebenarnya nggak boleh. Biarkan mereka hidup di habitatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualangan.